Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Seandainya nutut kita kesempatan atau pertemuan terakhir hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Kita kemarin sampai pada syubhat yang mereka bawakan, yaitu syubhat tentang istighosahnya manusia dari kiamat kelak, yang mereka mendatangi Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa, dan kemudian berakhir pada Rasulullah SAW, karena Nabi yang memang berhak untuk memberikan syafaatul uthma. Yang lainnya mereka menyampaikan udzur, tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa memberikan pada manusia, yaitu syafaat, permintaan sebagai perantara minta kepada Allah Ta'ala. Jawaban syubhat tersebut bahwasanya istighosah itu apabila dilakukan, atau istighosah termasuk di antara bab doa permintaan, dan doa itu boleh ditujukan kepada makhluk apabila makhluk itu apa kemarin? Ya, hayyun, kemudian hadirun, qadirun. Dia hidup, dia hadir, dan dia mampu. Dan ini sama-sama dari kiamat kelak, sama-sama hidup, dan mereka memiliki kemampuan dan mereka hadir. Adapun yang tidak dibolehkan itu adalah istighosah kepada mayit. Anda di dunia, mayit di alam barzah, dia sudah beda alam, maka ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga beralasan dengan istighosahnya manusia di hari kiamat kelak saat di ardhul mahsyar, maka ini tidak benar. Itu adalah syubhat yang mereka bawakan. Sekarang kita masuk pada berikutnya, walahum syubhatun ukhra, dan mereka memiliki syubhat yang lainnya. Wa ya qissatu Ibrahim lama ulqiya finnar. Itu kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke api. I'taradallahu Jibrilu fil hawa. Maka Jibril menawarkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk bisa menyelamatkan ini ke udara atau di bawah, diselamatkan dari lemparan ke api. Faqalalah, berkata malaikat kepada Nabiullah Ibrahim, alaka hajah, apakah kamu memiliki hajat? Faqala Ibrahim, berkata Nabiullah Ibrahim, amma ilaika fala, adapun kepada kamu aku tidak berhajat. Qalu falau kanatil istighatsatu Jibril syirkan lam ya'ribha ala Ibrahim. Mereka mengatakan, yaitu para pelaku syirik itu mengatakan, kalau seandainya istighosah itu syirik, maka malaikat tidak akan menawarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kisah ini difahami oleh mereka, ini alasan bolehnya istighosah kepada mayit, kepada para wali. Buktinya malaikat menawarkan istighosah menawarkan yaitu pertolongan kepada Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api. Bagaimana jawabannya? Inna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini adalah termasuk jenis syubhat yang pertama. Fa inna Jibrila arada alaihi ayanfahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sesungguhnya Jibril itu menawarkan pada Ibrahim untuk memberi manfaat dalam perkara yang Jibril mampu. Jibril memiliki kemampuan. Fa innahu kama qala Allah fihi, sebagaimana perkataan Allah tentang Jibril, Allah katakan sifatkan dengan syadidul quwa. Bahwasanya Jibril adalah syadidul quwa, pemilik kekuatan yang sangat dahsyat. Falau adzinallahu lahu ayyakhudha nara Ibrahim, seandainya Allah izinkan
kepada Jibril untuk mengambil api Ibrahim, wa ma haulahu minal ardi wal jibal wa yulqiha fil masjid awil maghrib lafa'al. Seandainya Allah izinkan kepada Jibril, maka Jibril bisa saja mengambil apinya Ibrahim atau yang sekitarnya dari bumi, gunung, kemudian dilemparkan ke timur atau ke barat. Intinya Ibrahim bisa saja malaikat bisa saja menyelamatkan Ibrahim dengan membawa atau menyingkirkan api tersebut ke arah mana yang akan diinginkan oleh Jibril. Walau amarahu ayyadha'ala Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'ala. Seandainya Ibrahim memerintahkan kepada malaikat, seandainya Allah perintahkan Ibrahim, seandainya Allah perintahkan kepada malaikat untuk meletakkan Ibrahim di tempat yang jauh, niscaya malaikat akan melakukannya. Walau amarahu ayarfa'ahu ila sama'i la fa'ala. Seandainya malaikat diperintahkan untuk mengangkat Ibrahim ke langit, pasti akan dilakukannya. Wa hadza karajulin ghaniyyin lau mal katsirun. Ini seperti orang kaya yang punya harta banyak, ya rajulan muhtajan, lalu melihat ada orang yang butuh, melihat kepada orang yang mereka membutuhkan harta, fayaridu alaihi ayuqridahu. Kemudian orang kaya ini menawarkan pinjaman kepada orang yang butuh tersebut, au yahibahu syai'an yaqdi bihi hajatahu, atau memberikan harta kepada orang miskin tersebut untuk memenuhi hajatnya atau menutup hajatnya. Faya badzalika rajul al-muhtaj ayakhudahu ayakhuda. Tetapi orang yang ditawari tadi itu dia tidak mengambilnya, tidak mengambil kesempatan tawaran orang yang kaya tersebut. Wa yasbiru ila ayatiyahullahu birizqin la minnatin fihi li ahadin. Dan dia memilih bersabar untuk yaitu menunggu sampai Allah SWT memberikan rezeki yang sehingga dia tidak merasa berutang jasa kepada siapapun. Fa aina hadza min istighasil ibadah wasyirki walau kanu yafqahun. Di mana letaknya istighosah ini? Ada istighosah ibadah, artinya ini bukan istighosah ibadah dan ini bukan istighosah syirik kalau mereka memahaminya. Jadi subhat yang kedua ini yang beliau bawakan, yang mereka bawakan untuk membela kesyirikannya itu beralasan dengan tawaran malaikat Jibril kepada Nabiullah Ibrahim untuk selamat dari kobaran api. Ini dianggapnya bolehnya beristighosa kepada ini mayit. Maka ditegaskan ini termasuk sebab yang pertama. Artinya jawabannya itu bahwasanya kalau istighosa itu ditujukan kepada orang yang sama-sama hidup, dia memiliki kemampuan dan dia hadir di situ, ini boleh-boleh aja, boleh. Malaikat itu makhluk yang dikatakan Allah syadidul quwa. Makhluk yang dikatakan Allah yaitu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Malaikat bisa saja itu mengambil Ibrahim, menyelamatkan Ibrahim dari nyala api tersebut untuk kemudian dibawa ke tempat yang jauh, menjauhkan Ibrahim dari api tersebut. Malaikat bisa melakukannya. Ini seperti kondisinya antara orang kaya dengan orang yang mereka sedang butuh. Orang yang kaya ini menawarkan pada orang yang butuh, menawarkan pinjaman atau bahkan memberikan hartanya kepada orang yang butuh tersebut untuk menutupi kebutuhannya. Tetapi dia tolak. Dia tolak dengan alasan dia memilih bersabar sampai ya ini Allah nanti memberikan pertolongan kepada dia sehingga hatinya hanya mengandalkan kepada Allah supaya tidak ada sedikit pun ketergantungan kepada ini makhluk. Dan ini merupakan kesempurnaan daripada tauhid. Seperti ini orang kaya menawarkan menutup kebutuhan orang butuh tadi, hal yang bisa dimaklumi. Artinya sesuatu yang dibolehkan karena mereka sama-sama hidup, kemudian di zaman yang sama, kemudian mereka memiliki kemampuan, itu boleh menawarkan pada orang yang miskin tersebut. Tawaran malaikat pada Ibrahim itu seperti itu.
Beda dengan ketika orang mereka meminta kepada mayit, mayitnya sudah di alam barzah, ya ini dia tidak dia mati, mayit dia mati, kemudian sudah beda alam, gaib, ya mereka berada di tempat yang gaib, ya alam yang berbeda, yang tidak nyambung dengan orang yang masih hidup tersebut. Sehingga tidak tepat alasan membawakan kisah berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim dengan tawaran malaikat tersebut. Belum lagi catatannya. Jadi tentang riwayat tersebut, para ulama ketika meneliti berkaitan dengan tingkat kesahihan kisah tersebut, maka sebagian ulama mengatakan dhaif. Kalau riwayatnya dhaif, ya sudah selesai, berarti nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau itu alasannya dhaif. Tapi seandainya riwayat itu sahih, maka pemahamannya yang tidak seperti mereka pahami. Mereka salah di dalam memahami riwayat tersebut. Pemahamannya enggak begitu, kemudian menjadi dalil bolehnya orang beristighosa kepada mayit. Ini adalah tentu sebuah kekeliruan paham. Karena antara Jibril dengan Ibrahim kondisinya seperti di orang kaya yang memiliki kemampuan dan dia bisa ketemu dengan Nabi Ibrahim menawarkan pertolongannya. Orang kaya yang memiliki kemampuan, memiliki kekayaan, ketemu orang yang butuh, kemudian dia menawarkan, ya ini apa yang dia miliki, kemampuan dia untuk menolong orang yang butuh tersebut. Kondisi Ibrahim itu seperti orang butuh tadi. Ibrahim lebih memilih bersabar dan menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan itulah kesempurnaan tauhid. Sebagaimana orang yang butuh tadi, dia memilih bersabar sampai Allah memberikan rezeki kepada dia sehingga tidak merasa punya utang budi dengan siapapun dari kalangan ini makhluk. Inilah kesimpulan daripada kisah yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim dan malaikat. Gimana, kawan? Coba ulangi gimana jawabannya? Langsung jawabannya, Ustaz. Ya. Jadi jawabannya itu kita sebutkan seperti kisah yang pertama atau seperti Banten yang pertama, yaitu Jibril itu mampu hidup dan hadir. Kemudian yang kedua, malaikat itu disifati Allah dengan makhluk yang sangat kuat. Jadi seandainya Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil api dari bumi atau dari arah timur atau barat untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, saya malaikat Jibril itu mampu. Namun Nabi Ibrahim menolaknya karena Nabi Ibrahim mempunyai tauhid yang sangat kuat dan bergantung hanya kepada Allah. Ada yang menyempurnakan nggak? Jawaban dari ini tadi. Ada sisi penting. Ada sisi yang penting. Apa tadi? Yang pertama, ini sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif. Kalau dhaif berarti sudah selesai urusannya, nggak bisa jadikan sebagai hujah. Pertama. Yang kedua, ini kalau riwayat ini sahih, pemahamannya nggak gitu. Tidak seperti yang mereka pahami menjadi dalil bolehnya istighosa kepada mayit. Tetapi pemahamannya itu seperti tadi, orang yang kaya yang memiliki kemampuan harta menemui orang yang mereka sedang butuh, dia tawarkan dengan cara memberikan pinjaman atau dengan cara dia memberi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Tapi orang yang butuh ini dia memilih bersabar sampai Allah mendatangkan rezeki. Sebagaimana Ibrahim memilih bersabar hanya menggantungkan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Paham, ikhwan? Ya. Sekarang kita masuk berikutnya biar kita selesaikan bab ini. Kemudian bab berikutnya, walinakhtimal kalam insyaallah ta'ala bi mas'alatin azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam walakin nufridulah hal kalam li azami sya'niha li kasratil ghalat fiha. Kemudian kami tutup perkataan atau pembahasan tentang berbagai macam syubhat-syubhat, jadi syubhat yang terakhir tadi itu. Kemudian beliau akan menutup insyaallah pembahasan ini dengan masalah yang azimah, dengan permasalahan yang sangat besar. Muhimmatin jiddan, yang sangat penting. Tubhamu mimma taqaddam, yang sebenarnya telah difahami dari apa yang telah berlalu. Tetapi nufridulaha al-kalam li'atmi sya'niha. Tetapi pembicaraan ini kami sendirikan karena besarnya perkaranya, karena agungnya perkara tersebut.
wali kasratil ghalat fiha, dan karena banyaknya kesalahan dalam perkara ini. Karena banyaknya kesalahan dalam perkara ini. Fanaqul, kami katakan, la khilafa anna tauhida la buddha ayyakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada khilaf. Artinya tidak ada khilaf itu, tidak ada khilaf antara ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kalau antum mau bilang, wah ada banyak khilaf dalam masalah ini, itu khilaf antara ahlus sunnah ahlul bid'ah. Nanti kalau dalam masalah itu pun semuanya ada khilaf. Tauhid pun ada khilaf dalam urusan antara kaum muslimin dengan musyrikin. Masalah kufur juga ada khilaf antara ateis dengan ini ahlul Islam. Di khilaf itu ada khilaf yang muktabar, khilaf yang dianggap, dan khilaf yang tidak dianggap. Yang belum masukkan di sana khilaf antar ahlus sunnah. Jadi khilafnya antara yakni ahlus sunnah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya tauhid itu meliputi hati, lisan, amal. Sebagaimana pembicaraan tentang masalah yakni iman, meliputi yakni hati, kemudian lisan, kemudian amal. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajul musliman. Kalau ada yang kosong, ada yang hilang dari tiga perkara itu apa ikhwan? Ya, hati, lisan, amal. Kalau ada yang hilang, maka dia tidak termasuk seorang muslim. Dia tidak termasuk seorang muslim. Fa in arafat tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anid kafir'aun wa iblis wa amsalihha. Sekarang belum menjelaskan macam-macam orang berkaitan dengan ini masalah tauhid ini. Yang pertama beliau katakan di sini adalah, atau kita sebutkan tersendiri, orang yang mereka mengenal tauhid zahiran wa batinan, mengenal tauhid dan mengamalkan tauhid, sehingga pengenalan tauhid itu disertai dengan pengamalannya. Ini adalah mukmin. Ini orang-orang mukmin. Mukmin muwahhid. Mukmin yang bertauhid. Dia mengenal tauhid dan dia mengamalkan tauhid. Dia mengenal tauhid dan dia mengamalkan tauhid. Dia adalah mukmin muwahhid. Ini orang yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka akan mendapatkan segala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini, fa in arafat tauhid wa lam ya'mal bihi. Orang yang mereka mengenal tauhid dan mereka tidak mengamalkan tauhid, fa huwa kafirun mu'anid. Ini adalah kafir yang menentang, kafir penentang. Kafir'aun wa iblis wa amsalihha, seperti Fir'aun, iblis dan yang semisalnya itu. Iblis mengenal tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan pada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kata iblis, "Ana khairun minhu." Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku dari api, minar, wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan ini Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah, mengenal Allah, tetapi iblis enggan menentang perintah Allah, sehingga pengakuannya, pengenalannya tentang Allah la yanfa, tidak bermanfaat. Ini kafir menentang. Kemudian Fir'aun itu mengenal apa yang disampaikan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat wajahatu biha, Fir'aun melakukan penentangan kepada Musa. Padahal kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka itu mengenal, meyakini tentang apa yang disampaikan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga Fir'aun mengenal apa yang dibawakan oleh Musa, tapi zahirnya menampakkan juhud. Padahal aslinya hatinya mengenal, hati itu mengenal. Kenapa melakukan penentangan? Zulman wa uluwan, karena kezaliman dan karena kesombongannya. Ini contoh kedua. Kita tampil lagi contoh yang ketiga, Yahudi. Orang-orang Yahudi berkaitan dengan kenabian Rasulullah SAW itu
mengenal betul karena telah diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Bahkan Allah sifatkan dengan ungkapan ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mereka itu mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tahu persis. Tetapi kenyataannya orang Yahudi justru menentang Rasulullah SAW. Sehingga sekedar mengenal, tetapi mereka tidak mengamalkan, tidak memiliki ketundukan, kepatuhan, pengamalan, dia melakukan penentangan. Ini maksudnya adalah kufrun juhud, kekafiran karena juhud, sehingga pengenalannya tidak bermanfaat. Ini kelompok yang pertama. Wa hadza yakhlatu fi katsir minan nas wa yaqulun, dan ini adalah kesalahan yang banyak terjadi di kalangan manusia. Ini yang pertama ini yang sangat banyak terjadi di tengah manusia. Wa yaqulun, mereka mengatakan begini, hadza haqqun, memang ini perkara yang benar. Yang kamu bawakan itu memang benar. Mengakui dia. Mengakui. Wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haq. Dan kami ini faham. Kami faham dan kami bersaksi itu ada benar. Sehingga ada pengakuan, dia mengakui bahwa itu adalah perkara yang benar, perkara yang benar, dia faham. Walakinna la naqdiru an naf'alahu. Akan tapi kami tidak mampu untuk melakukannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan tidak boleh tinggal di negeri kami ini kecuali orang sesuai dengan apa yang diyakini oleh penduduk negeri kami ini. Au ghairu dzalika minal a'dzar, atau yaitu berbagai macam alasan-alasan yang mereka yaitu sampaikan. Sehingga intinya mereka ini faham bahwa itu adalah kebenaran. Faham. Tetapi dia tidak bisa tunduk kepada kebenaran itu dengan berbagai macam alasan yang mereka ini bawakan. Sehingga sesungguhnya orang seperti ini hidupnya adalah ini iyattabi'una al-dhann wa matahul anfus, kata Allah. Orang tidak punya ketundukan kepada kebenaran. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali al-dhann, sangkaan-sangkaan. Kemudian wa matahul anfus, dan hawa nafsu mereka. Ini yang mereka ikuti. Ahlul batil, orang yang mereka mengikuti kebatilan, orang yang mereka kafir, menolak kebenaran ini, itu berkutatnya di sini. Iyattabi'una ila dhann wa matahul anfus. Tidak lain yang mereka ikuti adalah dhann, sangkaan-sangkaan, dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka, yang menjadi selera syahwat mereka. Dhann, sangkaan-sangkaan, ini pemikiran yang atau yaitu namanya dhann yang kadzibah namanya. Dhann yang dosa, dhann yang buruk. Sangkaan-sangkaan yang buruk. Sebagaimana orang-orang kafir kita menolak kebenaran, mereka punya sangkaan-sangkaan yang batil tentang kebenaran yang disampaikan pada mereka. Termasuk seperti orang-orang mereka menolak sifat. Dikatakan Syekhul Islam, mereka itu menolak lalu mentahrif, itulah yang dikatakan dhann yang dusta. Contohnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu stawa 'alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Dia tolak. Kenapa? Sangkaannya kalau begitu Allah membutuhkan arsy. Kalau begitu Allah meliputi arsy. Enggak mungkin Allah membutuhkan arsy. Kemudian dia menghayalkan juga ini seperti makhluk. Dia bayangkan Allah seperti makhluk, beristiwa di atas arsy sehingga Allah membutuhkan arsy. Ini sangkaan yang batil. Lawang Allah sendiri yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Lalu dia tolak dengan sangkaan dia. Oh, Allah membutuhkan arsy, arsy meliputi dia, dan ini adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Penolakan dia itu disebabkan karena dia memiliki sangkaan yang batil, sangkaan yang kadzibah. Demikian pula saudara orang kafir, mereka ketika menolak kebenaran itu karena memiliki sangkaan-sangkaan yang salah tentang kebenaran tersebut.
Wa matawal anfus, atau mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam Al-Quran dicontohkan banyak sekali contoh-contohnya. Mereka mengikuti syahwat, syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat ketokohan. Itu diantara alasan orang menolak kebenaran. Sehingga karena urusan syahwat, urusan dunia, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah, ya ini urusan dunia, ya harta, kedudukan, jabatan, kemudian ketenaran, ketokohan, maka mereka nggak mau. Nggak mau. Di antaranya seperti umpamanya termasuk orang-orang yang mereka banyak dalil untuk menolak kebenaran itu yang dibawakan Al-Quran. Contoh yang pertama di antaranya itu karena alasannya mengikuti kakek moyang mereka. Mengikuti kakek moyang mereka. Sehingga dia tolak kebenaran. Maka dikatakan ketika mereka sampai kebenaran kepada dia, fama balul qurunil ula. Perkara yang dibawa Musa itu nggak ada dalam urusan para kakek moyang kita ini. Masami Nabi hadza fi ayat fi abainal awalin. Oh, itu yang dibawa itu tidak ada dalam ini kakek moyang kita yang terdahulu. Ini adalah alasan mereka menolak kebenaran. Dia tolak kebenaran disebabkan karena bertentangan dengan kakek moyang mereka. Sampai sekarang. Alasan itu yang dibawa itu bertentangan dengan budaya leluhur. Ini sampai sekarang. Maka ketika mereka suka mengatakan atau membuat bahasa lainnya bahwa mengikuti kebenaran wahyu risalah yang dibawa oleh Nabi itu dibahasakan dengan itu agama impor, agamanya orang Arab. Itu bukan punya kita asli. Ya aslinya warisannya musyrikin bagaimana? Islam itu datang untuk memperbaiki manusia. Menjadi standar untuk memperbaiki manusia. Sehingga apabila kita mendapatkan adat istiadat yang tidak benar, tidak mencocoki Islam, harusnya kita yang berubah. Bukan kemudian Islamnya yang suruh merubah, mencocoki dengan ini kondisi tempat. Kita tahu sendiri, di masyarakat itu ada punya kebiasaan, umpamanya minta maaf, ada kampung maling, ada kampung pezina, ada kampung ini penjambret, ada kampung apalagi macam-macam, yang semuanya itu buruk. Semuanya adalah perkara-perkara yang buruk. Lalu datang orang yang ingin memperbaiki, masa harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di situ? Yang nggak bisa. Apa yang dibawa ke kebenaran itu, kalau ada yang menyelisih dengan kebiasaan kita, kita yang menyesuaikan. Kemudian yang lagi alasan mereka menolak kebenaran itu, kalau di Al-Quran diungkapkan, karena yang mengikuti itu orang yang lemah, du'afa. Orang miskin-miskin, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, orang pinggiran. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman kepada engkau sedangkan yang mengikuti kamu al-ardalun, orang yang rendahan, orang yang hina-hina, orang yang tidak punya kedudukan. Sehingga mengukur standar kebenaran itu dengan ini kalau diikuti oleh para pejabat, diikuti oleh orang kaya, diikuti oleh orang-orang hebat. Kalau yang pengikutnya adalah orang lemah, tukang dodol cilok, kemudian dodol dawat, kemudian keliling sandal atau segala macam, orang melarat-melarat, miskin-miskin, maka nggak layak untuk diikuti. Seakan-akan adalah kebatilan itu kalau pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Ada lagi yang alasannya itu dengan yaitu karena mereka mengikuti ulama yang fasik, mengikuti kiai-kiai yang rusak, ikuti orang-orang ulama-ulama yang rusak seperti Yahudi. Mereka mengikuti ini ulamanya, mengikuti para pendeta mereka dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Di kalangan muslimin kenyataannya ada seperti itu. Orang mereka sudah kadung menganggap gurunya itu wali. Lambok ya mau ngakoni opo wae bakal dibenarkan. Mau dia nggak sholat, mau dia berzina, mau dia melakukan perbuatan apa, maka tidak urusan bagi dia. Kiainya itu adalah dianggapnya wali telah sampai pada tahapan tertentu. Ngomong nenggak ciu dianggap kayak minum air putih gitu aja. Bahkan ada wali yang mereka ketika menzinai istri-istrinya, para murid-muridnya itu dianggapnya ingin membersihkan rahimnya para perempuan, para wanita itu. Segala macam, sehingga sudah semua bisa dirubah dengan alasan dia telah menjadi seorang wali yang punya tingkatan kedudukan tertentu. Kemudian termasuk diantaranya yang ketiga, ya ini mereka menolak kebenaran atau mengikuti kebatilan itu karena dianggapnya pengikut kebenaran itu
ini pemahamannya dangkal. Pemahamannya yaitu dangkal. Orang-orang yang tidak cerdas. Badia ro'i kata mereka. Badia ro'i. Akalnya cupet, pemahamannya dangkal. Tidak kayak mereka luas. Antum lihat komentar-komentar mereka kepada para ulama sejak zaman dulu sebetulnya itu. Ulama haid, ulama nifas, ulama-nya ilmunya itu ibaratnya selingkup kemaluan perempuan. Ini celaan kepada para ulama ahli fikih yang mereka membahas tentang masalah yang sangat mendalam, berkata masalah fikih-fikih yang ada dalam agama kita. Kemudian ulama, kalau sekarang ulama yang nggak tahu waki, ulama yang nggak tahu kenyataan, taunya hanya baca buku aja, di perpus saja. Ini adalah celaan para ulama, sehingga dianggapnya ya ini ilmunya sempit. Mau dalil tok. Nggak seperti mereka, luas wawasannya itu, menggeladrah kemana-mana sampai kemudian meluber-meluber keluar dari Islam juga nggak kerasa. Dianggapnya wawasannya luas, berpikirnya itu cakrawalnya luas, sehingga mereka sudah digelari orang-orang yang mereka yaitu pikirannya luas, panjang, lebar, segala macam. Sedangkan orang mereka itu berpatokan dengan dalil sempit, kolot, ortodok, goblok, dan seterusnya itu. Ini adalah yang mereka ungkapkan. Atau dengan alasan yang berikutnya, ya ini kias yang batil, kias yang rusak, kias yang rusak. Itu menolakkan mereka, in antum illa basarun misluna, kamu itu manusia biasa. Mereka inginkan kalau Rasul itu ya mbak ya Allah ngirim malaikat, mosok menungso biasa ini kita di Rasul itu. Ini adalah kias yang batil. Justru kalau yang dikirim malaikat malah nggak nyambung kehidupannya itu. Mau nyontoh gimana? Wong mereka malaikat. Umpamanya mereka nggak bisa nyontoh, pantas wong malaikat harus beda. Sehingga bisa bukan alasan untuk mengingkari utusan tersebut. Justru Allah utus dari kalangan manusia itu biar bisa dicontoh. Bahasanya mudeng, kemudian sifat-sifatnya juga difahami, sehingga mereka bisa mencontoh Rasul tersebut. Sehingga sebenarnya ini adalah menolak kebenaran saja, untuk menghindar dari mengikuti kebenaran. Kemudian di antara lagi alasannya adalah mereka nggak mudeng, mereka merasa nggak mudeng. Qulubuna ghuluf, hati kami ketutup. Jadi mereka mengatakan kepada orang menjelaskan kebenaran, bicara tentang akhirat, bicara tentang alam kubur, bicara tentang surga neraka, ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh? Ramudeng aku. Ra nyambung, merasa dia nggak nyambung. Nggak nyambungnya itu bukan karena dia IQ-nya idiot atau dia itu bawah standar. Karena memang hatinya nggak nyambung. Nggak mood. Bukan karena yang bicara itu nggak membawakan dengan pemahaman yang gamblang, sangat gamblang. Su'aib itu adalah khatibnya para nabi, artinya fasih, jelas, ngomong gamblang, tapi karena hatinya ketutup, kaumnya tutup, maka mengatakan Su'aib itu ramudang, omongan Su'aib itu ramudang. Berapa buahnya orang yang mereka itu menanggapi penyuruh kebenaran seperti itu. Nonton TV bahasa Inggris nyambung pada long desa, nyambung kayak mudeng, padahal bahasanya Inggris belas ramudeng. Ini ustadznya ngomong bahasa Indonesia, kupingnya dengar, faham maksudnya, tapi katanya orang mudeng aku. Harus yang diomong ke orang mudeng. Ini ada alasan mereka untuk menghindar menolak kebenaran. Ada lagi dengan alasan yaitu bahwasanya apa yang Allah berikan pada mereka itu adalah menunjukkan tentang keridhaan Allah Ta'ala. Nanu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami ini lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, dan kami tidak akan diadab oleh Allah Ta'ala. Dia sangka pemberian Allah berkaitan dengan dunia itu berarti Allah meridhoi dia, mencintai dia. Dia nggak tahu kalau soal dunia Allah berikan pada siapapun. Yang Allah cintai, yang Allah tidak Allah cintai, semuanya Allah berikan. Fir'aun Allah berikan, Qarun Allah berikan juga. Ini Fir'aun kekuasaan, Qarun harta yang banyak. Semoga Allah berikan Sulaiman, kemudian Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya dan kaum mukminin yang lainnya. Pemberian dunia itu bukan standar. Bukan standar. Yang standar itu adalah bagaimana dia bisa mensikapi agama dengan benar, dengan baik. Itu adalah standar kecintaan Allah kepada ini hambanya. Bahkan
Ada istilah istidrat dalam agama kita. Orang yang mereka maksiat kepada Allah dilancarkan dunianya. Jabatannya tambah detail, kemudian karirnya tambah detail, kemudian hartanya tambah banyak, beludak-beludak. Satu orang punya jutaan hektar, umpamanya. Padahal nanti hanya dipendem aja 1 kali 2 meter, tapi dia ini punya jutaan hektar. Ini semuanya istidrat. Kalau mereka itu justru semakin kafir, semakin durhaka, semakin maksiat kepada Allah SWT. Kemudian juga disebabkan karena yaitu takabur. Karena dia sombongnya itu, sombong. Sehingga menganggap pengikut kebenaran itu yang lemah-lemah itu menunjukkan tentang batilnya. Dia anggap yang layaknya yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang pembesar-pembesar. Adapun kalau yang ikuti yang lemah-lemah itu adalah menunjukkan tentang batilnya perkara tersebut. Kemudian juga diantaranya adalah tadi dalilnya adalah laukana khairan masabakuna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, mereka tidak akan mendahului kami dalam kebaikan itu. Artinya orang-orang yang lemah, orang yang du'afa itu adalah termasuk diantara yang mereka jadikan alasan untuk mereka menolak yaitu kebenaran. Ini adalah beberapa alasan orang mereka menolak kebenaran. Sehingga kita diingatkan oleh beliau di sini bahwasanya ada orang-orang mereka menolak kebenaran itu, menentang kebenaran. Mereka sungguhnya mengetahui kebenaran itu, tapi mereka ini tentang, itu adalah kafir mu'anid. Sehingga sekedar tahu, ini beliau menjelaskan, sekedar tahu, tapi dia menentang, tidak mengamalkan, itu adalah termasuk ini jenis yang pertama. Kufurnya kufur, ini mu'anid. Kufur yang mereka menentang. Beliau mengatakan di sini, walam yadril miskin, orang yang miskin ini atau orang yang miskin ilmu, maksudnya itu orang bodoh miskin ilmu ini orang yang perlu dikasihani, ini dia nggak tahu. Anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifunal haqqa walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dhar. Orang miskin ini nggak tahu bahwa kebanyakan para pemimpin-pemimpin kekafiran itu, Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan semisalnya itu, mereka itu orang-orang yang ya'rifunal haqqa, mengenal kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dhar. Mereka tidaklah meninggalkan kebenaran itu kecuali karena memiliki a'dhar, memiliki udur-udur, memiliki alasan-alasan. Alasannya seperti yang kita sebutkan tadi itu. Ada yang mereka alasannya mengikuti kakek moyang, ada yang karena pengikutnya kebenaran itu orang lemah-lemah, kemudian karena dialah orang yang merasa diri oleh Allah Ta'ala, karena kaya, pemberian Allah banyak, karena dan seterusnya. Itu adalah termasuk berbagai macam udur. Padahal mereka sungguhnya mengetahui kebenaran yang mereka terima. Maka ini masuk di dalam ayat Allah, kalau Allah Ta'ala istarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini juga perlu difahamkan, ada pertanyaan kemarin itu, menjual ayat Allah dengan harga yang murah itu bukan berarti nggak boleh jualan mushaf Quran. Toko-toko nggak boleh jualan mushaf Quran karena menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Itu bukan itu yang dimaksudkan itu. Menjual ayat Allah dengan harga murah itu artinya dia korbankan agama untuk mendapatkan dunia. Itu dia masukkan dengan menjual agama dengan harga yang murah. Dunia ini, berapapun yang dia dapatkan itu sedikit. Mataun qalil. Walaupun emas dan walaupun dunia itu wujudnya emas di tangan dia sendiri, itu mataun qalil. Sehingga kalau dia korbankan agama dalam rangka untuk mendapatkan dunia, itu namanya yang dikatakan dengan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Adapun kalau jualan mushaf di toko ya boleh-boleh aja. Wong itu juga barang dicetak untuk kemudian dibaca oleh kaum muslimin, dimanfaatkan, bukan termasuk dalam larangan menjual ayat Allah dengan harga yang ini murah. Ya, dengan alasan jabatan, dengan alasan mendapatkan harta, dengan alasan itu ketokohan, dengan alasan masa dan seterusnya, lalu dia korbankan agama. Dia ini tinggalkan agama. Dia sembunyikan kebenaran. Dia campur dengan kebatilan dan seterusnya. Ini namanya menjual agama. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang semisal dengan penjelasan istarobi ayatillahi tsamanan qalila itu.
Seperti juga ayat Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka mengenal kebenaran seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri, orang-orang Yahudi. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok ini macam-macam orang yang bersikap mereka terhadap tauhid. Pertama adalah orang yang mereka mengenal, tetapi mereka melakukan penolakan, penentangan. Kafir, juhud. Yang adalah kafir, ini orang yang juhud. Sehingga pengenalannya tidak bermanfaat karena hanya sekedar mengenal, tapi mereka tidak punya ketundukan dan kepatuhan mengikuti kebenaran tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, fa in amila bi tauhid amalan dhahiran wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq wa huwa syarrun minal kafir al khalis. Jika dia mengamalkan tauhid secara zahir, dia mengamalkan tauhid secara zahir, sedangkan dia tidak memahami hakikat tauhid, atau dia tidak meyakini dengan hatinya tentang ini benarnya tauhid tersebut, ini namanya munafik. Menampakkan amalan zahir, hatinya penuh dengan kekufuran. Menampakkan iman zahir tapi hatinya adalah kufur. Tidak mengimaninya. Ini adalah munafik. Dan munafik ini wa huwa syarrun minal kafir al khalis. Dia lebih berbahaya dibandingkan kafir yang murni. Lebih berbahaya. Kenapa, Ivan? Merusak agama dari dalam. Iya, dia adalah musuh dalam selimut. Kalau di luar pagar jelas ketok itu perkataannya, perbuatannya, kecurigaannya jelas. Tapi kalau dari dalam selimut dia ngusrek saja, dia membuat kerusakan dari dalam, itu lebih berbahaya karena dia mengetahui rasa-rasa kaum muslimin, dia bergaul dengan muslimin, dia betul-betul mengetahui tentang kondisi kaum muslimin. Ini adalah lebih berbahaya kondisi orang-orang munafik tersebut. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di keraknya di api neraka. Wa hadhil mas'alatun kabiratun tawilatun tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bi li khaufin nuqsi dunyan aw jahin aw mudaratin li ahadin. Jadi yang kedua tadi apa? Orang munafik. Jenis model orang munafik. Mereka mengamalkan tauhid secara zahir, tetapi mereka tidak mengamalkan secara batin. Batinnya tidak meyakini tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi intinya mengucapkan. Sehingga dikatakan Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Hatinya kosong, tapi ucapannya mereka mengucapkannya. Sehingga dikatakan Allah, orang-orang seperti ini adalah para pendusta. Lisannya mengatakan yaquluna, mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah bil yaumil akhir. Sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Maupun lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan iman pada yaumil akhir. Idza ja'akal munafiquna qalu, ketika orang munafik mendatangi Nabi lalu mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, ya Rasulullah kami bersaksi engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakatsibun. Allah tahu orang munafik itu adalah ini pendusta. Dia pendusta. Sehingga hanya menampakkan zahirnya, tapi batinnya tidak seperti yang dia tampakkan dengan zahirnya tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Wahadil mas'alatun kabirah tawilah. Pembahasan yang ketiga ini adalah masalah yang sangat besar, sangat panjang. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas, dan akan jelas bagi Anda apabila Anda merenungi tentang perkataan-perkataan manusia. Tara man ya'riful haqqa, kamu lihat mereka mengenal kebenaran, wa yatrukul amala bihi, dan mereka meninggalkan beramal melakukan, dan mereka meninggalkan amalan tersebut. Kenapa? Li khaufi nuqsi dunya aw jahin aw mutaratin li ahadin. Sebabnya apa? Karena takut dunianya berkurang,
takut mengancam jabatannya, kemudian atau dia mudaroh basa-basi untuk melegakan ini para pengingkar itu. Ini adalah kondisi yang banyak terjadi. Orang-orang yang mereka itu mengenal kebenaran, ini ya'riful haqqa, tetapi dia waitrukul amal, dia enggak melakukannya, enggak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena alasan ya ini dunianya terancam. Ya aku nek nglakoni ngono ki ya dunyaku kukut. Sehingga khawatir dunianya itu hancur, dunianya itu ini bangkrut karena ikuti kebenaran. Makanya direktur utama bank ribawi sudah tahu kebenaran. Lah aku piye? Engko nek melu ya terus kok ngendi duitku. Jadi iso dadi tukang tambal ban jeglek dari pendapatan 1 bulan 500 juta umpamanya jadi mung 50.000 umpamanya. Sehingga khawatir kehilangan dunia seperti ini bisa menjadikan seorang dia menolak ini kebenaran. Au jahin atau jabatan. Ya aku nek melu koyo jabatanku remuk. Jabatanku hancur. Sehingga tahu kebenaran yang datang itu dia tahu. Tetapi khawatir dengan jabatannya, kedudukan dia. Atau jah itu ketokohannya. Ya aku nek terang-terangan menyampaikan kebenaran, yo pengikutku bubar. Ranone sing melu aku. Sehingga karena pertimbangan pengikut, penimbangan massa, dia harus yaitu menyembunyikan kebenaran. Dia harus menolak kebenaran atau dia tinggalkan kebenaran itu. Atau mudarah. Ini mudanah maksudnya itu. Mudarah itu yang terpuji tercela, yang terpuji itu mudarah yang Nabi basa-basi dengan orang yang fasik karena untuk melembutkan hatinya. Contoh ketika datang seorang kata Nabi kepada Aisyah, bi'sa akhul ashir. Dia ini orang terjelek dalam keluarganya itu. Celaan berarti. Tapi sampai di depan Nabi bicara dengan lembut, dengan halus, dengan ini baik dalam rangka untuk melunakkan hati yang tersebut. Sampai diprotes oleh Aisyah, Nabi tadi kamu itu waktu mendatang katakan gini-gini, kok setelah di depan kamu lembut kayak gini. Nabi sebutkan tentang ya ini pentingnya untuk bersikap ya ini baik. Sejelek-jelek orang itu orang yang lari karena keburukan dia, kasarnya dia, karena ini takut mendapatkan keburukan orang tersebut. Itu sejelek-jelek manusia. Ini namanya mudaroh, basa-basi, bukan pas orang itu melakukan kejahatan. Bukan pas dia itu melakukan keburukan. Sehingga tidak ada kesan bahwasanya dia ikut nimbrung dengan keburukan tersebut. Ini namanya mudaroh. Ini boleh. Mudahanah ini yang nggak boleh. Basa-basi, mengucapkan selamat Natal, babnya karena dia konco kental, karena bos, basa-basi. Ini basa-basi yang menerjemahkan dia ridha kepada kekufuran. Bahwa ketika ada perjudian, dia megogok di situ, nongkrong, ya basa-basi karena yang judi ini teman-temannya dia, umpamanya. Ini nggak boleh. Atau ada dangdutan yang rusak-rusakan, dia nongkrong di situ, basa-basi karena dia pejabat, nggak boleh. Ini namanya mudahanah, ini nggak boleh. Berapa banyak orang karena mudahana seperti ini, dia kemudian tinggalkan kebenaran. Inilah diantaranya, ini yang ketiga. Sehingga dia tinggalkan kebenaran, dia tinggalkan tauhid dan kebenaran karena khawatir kehilangan dunianya, kehilangan jabatannya, kemudian karena dalam rangka untuk basa-basi kepada orang lain. Kemudian, yang berikutnya, wa tara man ya'malu bi dhahiran la batinan. Ada orang mereka itu mengamalkan secara zahir dan bukan secara batin. Faida sa'alatahu amma ya'taqidu bi qalbi. Ketika kamu tanya kepada dia tentang keyakinan dalam hatinya, faida wala ya'rifu, dia tidak mengetahuinya, walakin alika bi fahmin ayati min kitabillah. Akan tapi hendaklah yaitu Anda perjelas dengan 2 ayat berikut ini. Ini orang-orang yang mereka menampakkan secara zahir, tetapi tidak ini secara yaitu batin. Ini diantara perbuatan orang yang mereka menampakkan secara zahir dan tidak secara batin.
kemudian bagaimana penilaian kita tentang kondisi orang tersebut? Apakah dia mendapatkan udzur atau tidak mendapatkan udzur? Yang pertama, ini seperti orang-orang munafik yang zahirnya menampakkan keimanan, batinnya yaitu penuh dengan kekufuran. Dia menampakkan amalan zahir, itu amalan kekufuran. Bagaimana kita menilai orang tersebut, apakah dia betul-betul menjadi kufur atau mereka ini tidak kufur? Itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mereka itu tidak ada alasan untuk melakukan kekufuran secara zahir tadi. Dianya asalnya zahirnya adalah muslim. Lalu dia mengamalkan amalan kekufuran. Itu ada kondisinya, ada beberapa macam. Macam yang pertama, orang yang mereka melakukan kekufuran zahir yang bisa membatalkan iman dia, yang membatalkan keislaman dia. Inilah seperti orang munafik yang mereka istihza, orang-orang yang mereka itu asalnya menampakkan zahirnya Islam, iman, tapi kemudian menampakkan penampakan kekafiran dengan mencaci maki Nabi dan para sahabat. Dengan ungkapan mereka, ma ra'ayna misla qura'ina, tidaklah kami melihat para qura' kita ini arghaba butunan wa akdaba alsunan wa ajaban inda liqa, yang lebih rakus dalam urusan makanan, lebih dusta dalam ucapan, dan lebih pengecut ketika ketemu musuh seperti para qura' kita, maksudnya Nabi dan para sahabat. Ini celaan kepada Nabi dan para sahabat. Seperti ini, walaupun dilakukan dengan cara main-main, itu bisa membatalkan keislaman dia. Dikatakan Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir sebelum iman kalian. La ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir sebelum setelah iman kalian. Fa idza tahaqqaqta anna ba'dha sahabah alladziina ghazawur rum ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil maski wal la'ab, tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li akhdin a'dhama mimman yatakallamu bi kalimatin yamsahu biha. Kalau kamu telah mengetahui bahwa sebagian sahabat, jadi peristiwanya tentang orang yang mengucapkan kalimat tersebut itu, sebagian ulama ada yang mengatakan asalnya mereka adalah kaum muslimin, dan ada yang mengatakan mereka adalah asalnya orang-orang munafik. Yang kemudian ketika mereka tadinya adalah muslim, kemudian mengucapkan kalimat celaan tersebut, maka dia menjadi kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Yang dia adalah ikut perang melawan Rom bersama Nabi SAW, dia menjadi kafir dengan sebab kalimat yang dia ucapkan karena main-main. Dia alasannya, ini hanya main-main ya Rasulullah. Nabi tolak, Nabi nggak bisa terima. Allah katakan dalam ayat, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastasiun. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian main-main? Kalian istihza? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir sebelum setelah iman kalian. Sebagian ulama mengatakan asalnya mereka adalah munafik. Dan orang munafik selalu mencari kesempatan untuk menghina, melecehkan agama ini. Dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, qad kafartum dhahiran ba'da imanikum, qad kafartum dhahiran ba'da imanikum dhahiran. Kalian telah kafir dengan terang-terangan setelah tadinya kalian iman dengan dhahirnya. Dhahirnya iman, orang munafik kan dhahirnya iman, batinnya kufur. Sehingga setelah menampakkan kalimat-kalimat celaan tersebut, dia menjadi kafir, dhahiran wa batinan. Tadinya kafirnya itu tadinya batinan, tidak dhahiran. Sekarang setelah dia mencela Nabi dan para sahabat, menjadi kafirnya itu batinan wa dhahiran. Lahir batinnya terang-terangan menunjukkan dia kafir. Sebagian ulama mengatakan tadi sebagian asalnya adalah muslim, sehingga dikatakan dia menjadi kafir dengan sebab ucapan tersebut.
Kalau Anda tahu bahwasanya mereka menjadi kafir dengan ucapan mereka main-main seperti itu, maka jelas bagi Anda bahwa tatabayyana laka anna alladziina yatakallamu bil kufri, bahwasanya orang mengucapkan kalimat kekafiran au ya'malu bihi, atau orang mengamalkan kekafiran karena takut berkurang hartanya atau bertakut hilang jabatannya atau dia mudarah atau mudahana li ahdin a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamsaku biha. Tentu ini lebih besar tingkat kekufurannya dibandingkan dengan orang mereka berkata main-main. Di mana letaknya, ikhwan? Dia lebih besar, a'dham mimman yatakallamu bi kalimatin yamsaku biha. Orang yang mereka melakukan kekafiran dengan sebab takut hartanya hilang, takut kedudukannya hilang, atau dia basa-basi dengan teman-temannya. Ini lebih besar tingkat kekufurannya dibandingkan dengan orang mereka mengatakan kalimat dengan main-main. Di mana lebih besarnya itu? Kalau yang tadi menjadi kafir karena main-main. Kalau yang ini tadi takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, itu dia lakukan dengan serius. Kalau main-main saja bisa menjadikan dia kafir, apalagi serius. Ini yang pertama. Di orang yang mereka melakukan amalan zahir, melakukan amalan zahir, kekafiran, kemudian batinnya tidak kafir. Kemudian Anda tanyakan tentang apa yang dia yakin dalam hatinya, lalu dia mengatakan dia tidak mengetahui, maka nilailah orang itu dengan dua keadaan ini. Perhatikan ayat Allah tentang orang seperti itu. Orang yang mereka melakukan amalan zahir kekafiran, seandainya dia batinnya itu asalnya iman, maka dia menjadi kafir dengan ucapan atau dengan amalan zahir kekafiran yang mereka lakukan tadi itu. Main-main saja bisa membuat mereka itu kafir, apalagi kalau dia lakukan dengan serius. Yang kedua, ayat yang kedua yang perlu diperhatikan, ini wal ayatul tsaniyah, ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, man kafara billah min ba'di imani. Barang siapa yang dia kufur kepada Allah setelah imannya. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu tetap tenang dengan keimanannya itu. Walakin man syaraha bil kufri, tetapi barang siapa yang mereka itu dadanya lapang untuk kekafiran, walakin man syaraha bil kufri sadran, tapi barang siapa yang dadanya lapang untuk kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah, bagi mereka kemurkaan Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Orang yang melakukan amalan kekufuran itu ada yang sifatnya mukroh karena dia dipaksa. Dan tingkat terpaksa ini tidak sembarangan, tidak boleh sedikit-sedikit terpaksa. Kepaksoi kerja di tempat yang haram, kepaksoi lah biar meneh. Kepaksonya itu ada syaratnya, atau ada tingkat kondisinya. Kalau dia itu tidak melakukannya kemudian dibunuh, atau akan dipotong salah satu anggota badannya, atau akan ditumpas keluarganya, itu namanya terpaksa. Itu bisa masuk dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau hanya kekhawatiran, nah aku ngurek metu kok gini terus saya untuk kerja apa no? Khawatir. Akhirnya bilang kepaksa. Ini bukan terpaksa yang dimaksudkan. Kemudian syaratnya lagi, orang yang mereka mengucapkan kalimat kekufuran ini hatinya tetap tenang dengan iman. Hatinya tetap tenang dengan iman. Sehingga dia ada kegelisahan dengan kekafirannya, tapi hatinya betul-betul sangat tenang dengan iman. Ini seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ketika ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, dan sendiri disiksa sampai enggak kuat, sampai mengucapkan kalimat kufur. Kemudian hatinya tetap tenang dengan iman, maka dia diberikan uzur oleh Allah SWT. Tapi kalau hatinya itu lapang untuk kekafiran, meridai kekafiran, senang dengan kekafiran, ini bahkan tidak terpaksa pun bisa menjadi kafir.
tidak terpaksa pun menjadi kafir. Antum sekarang nggak kena apa-apa, nggak kena musibah apa, nggak terpaksa. Tapi hati antum, hatinya anda lapang dengan kekafiran, meridhoi dengan kekafiran, meridhoi dengan kesyirikan. Hati yang meridhoi kekafiran, kesyirikan itu sama dengan pelakunya. Apalagi kalau kemudian dia melakukannya, yaitu dan hatinya pun dalam keadaan ridha dengan kekafiran tersebut. Falam ya'dirillahu min haula illa man ukriha ma'a qauni qalbi mutmainnan bil iman. Maka tidak ada udzur. Allah tidak akan memberikan udzur kepada para pelaku kekafiran zahir ini tadi kecuali orang mereka man ukriha, orang dipaksa. Orang mereka mukrah terpaksa. Sedangkan hatinya betul-betul tenang dengan keimanannya itu. Wa amma ghairu hadza, adapun selain ini, yang selain terpaksa tersebut, faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw musyahatan bi watanihi aw ahlihi aw asiratihi aw mali aw fa'alahu ala wajhil masah aw li ghairi dzalik minal a'rad illa al mukrah. Adapun yang lainnya, orang melakukan kekufuran zahir setelah imannya, apakah itu dia lakukan karena takut, atau karena basa-basi, atau karena dia ini senang dengan tempat tinggalnya, aduh negeriku baik banget ya, kayak surga, kayak yang taman, sehingga nggak mau meninggalkan negerinya karena nyaman dengan negerinya, padahal dia nggak bisa menampakkan keislaman, dia ya ini dipaksa kufur, atau karena urusan keluarganya, atau urusan hartanya, atau melakukannya dengan main-main, dengan sendogoro main-main tadi, atau yang lain-lainnya, ini termasuk yaitu orang yang mereka tidak ada udzur, tidak ada udzur, kecuali orang mukrah, kecuali orang mereka itu dipaksa dengan catatan imannya atau hatinya tetap dalam keadaan beriman. Maka fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat tadi menunjukkan dua hal. Ayat yang mana ya kawan? Ayat yang mana tadi? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman itu. Ayat ini memiliki dua sisi. Al-ula yang pertama, illa man ukriha, kecuali orang dipaksa. Sehingga falam yastasnillahu ta'ala ilal mukrah. Allah tidak mengecualikan kecuali orang terpaksa. Tidak boleh kita melakukan amal-amal zahir kekafiran kecuali orang mereka terpaksa. Dan kondisi terpaksa seperti yang kita sampaikan tadi, bukan asal terpaksa, tapi asal terpaksa itu ada standarnya. Yang kedua, itu dikatakan jelasnya dulu, wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa alal kalam awil fi'l. Dan telah diketahui manusia itu terpaksa itu karena ucapan dan perbuatan. Terpaksa ngomong begini, terpaksa berbuat begini, itu dipaksa bisa. Pedangnya itu ditempelkan di leher, kamu kalau nggak ngomong gini tak boleh. Itu namanya dia akhirnya mengucapkan kalimat yang terpaksa. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrah 'alaiha ahadun. Adapun hati nggak ada seorang pun bisa memaksa. Hati gimana maksanya? Nggak bisa. Maka tidak boleh hati itu ada unsur terpaksa, nggak ada. Yang terpaksa itu omongannya, perbuatannya, tapi hatinya tetap tenang dengan iman. Hati, karena hati nggak bisa ada yang memaksa. Soal hati nggak ada yang bisa memaksa. Hatiku terpaksa, nggak ada. Hati terpaksa nggak ada, karena nggak ada yang bisa memaksa hati. Orang bisa memaksa itu ucapan kita maupun ya ini amalan kita. Kalau hati tetap tidak yang bisa memaksa, makanya hatinya wajib tetap ini dalam keadaan dia tenang dengan iman. Wasaniyah, yang kedua, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirat. Mereka ini mencintai dunia, lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Yang membawa perbuatan dia menampakkan amal kekafiran itu karena kecintaannya kepada dunia, karena jabatan, karena harta, karena kedudukan, karena masa, karena tempat tinggal dan seterusnya, urusan keluarga, ini semua urusan dunia. Fasarha anna hadzal kufra wal adzaba lam yakun bisababil i'tiqad. Maka dengan jelas Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa kekafiran dan azab ini tidaklah terjadi kecuali dengan sebab keyakinan. Keyakinan yang batil, awil jahal atau kebodohan dia, awil bughdi lidin atau kebencian dia kepada agama, atau mahabbatil kufri atau karena kecintaan dia kepada kekafiran.
Wa innama sababu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya fa atharahu 'ala din. Ini semuanya sebabnya adalah ini mereka mendapatkan bagian-bagian daripada tuntutan dunia, sedangkan ini dunia lebih dia cintai dibandingkan dengan agama. Dia lebih dahulukan dunia dibandingkan dengan agama. Yang menyebabkan itu menjadi kafir adalah karena kecintaan dia kepada dunia dibandingkan dengan agama. Maka kalau yang mukroh tadi, hatinya tetap mencintai agama, hatinya tenang dengan keimanan, dia benci dengan kekafiran. Adapun dia mengucapkan, melakukan itu karena terpaksa. Dengan demikian telah habis, ikhwan. Dan beliau katakan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian kita telah selesai ini kitab Kasyfus Syubhat. Walhamdulillah. Semoga ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kitab tersebut. Paling tidak pernah melewati, dan mudah-mudahan Allah memberikan al-ilmu nafi kepada ini kita semuanya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ya. Dari sini. Oh, dari situ. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah kita yang masih hidup ini boleh meminta pertolongan kepada malaikat, Ustaz? Minta pertolongan pada malaikat? Ngapain antum nggak ditawari minta tolong pada malaikat? Malaikat gaib, nggak boleh antum minta pertolongan malaikat. Kecuali malaikat itu depan mata anda, jegrek datang Jibril di depan mata anda. Kamu butuh pertolongan saya enggak? Itu baru menawarkan. Nah, kalau malaikatnya nggak jelas di mana? Wah, yakin malaikat di sekitar kita. Wong, ini namanya itu persangkaan, nggak jelas. Jadi yang jelas, kalau minta pertolongan itu paling jelas-jelas di depan mata kita. Ada polisi di depan mata kita, atau ada orang kuat pendekar di depan mata kita dalam tarnya bahaya. Antum mau dirampok, biar Jibril, tolonglah saya. Jibril ini ngendi? Kan gaib posisinya itu. Jadi hayyun hadirun, kemudian hayyun qadirun hadirun. Tiga ini harus benar terpenuhi. Nggak boleh minta tolong para malaikat dalam keadaan malaikat itu gaib, nggak jelas di mana. Kalau malaikatnya jegrek datang ke depan antum, maka antum dalam bahaya, bisa minta tolong pada malaikat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Tentang yang kemarin, tentang orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat karena Ali memerangi Muawiyah, tapi Ali tidak mengambil ghanimah dan menawannya. Ya. Yang kemarin itu disebutkan untuk bantahan yang menawannya karena di sana ada Ibunda Aisyah. Apakah mereka berani untuk? Beda, maksud bukan itu. Ali punya masalah dengan Aisyah, namanya perang Siffin, perang Jamal. Kalau dengan Muawiyah namanya perang Siffin. Maksudnya, kenapa kok kemudian Ali tidak menawan Muawiyah atau mengambil ghanimah? Bandingkan dengan kepada Ummul Mukminin. Dalilnya itu, apakah kamu berani mengkafirkan Ummul Mukminin sehingga antum akan jadikan budak, atau anda tahan hartanya, atau kamu tidak mengakui Aisyah sebagai Ummul Mukminin. Dua-duanya kafir. Dia tidak mengakui Aisyah Ummul Mukminin kafir, dia menggunakan menawan Ummul Mukminin dianggap sebagai budak yang halal ditawan karena mengkafirkan Ummul Mukminin, kafir. Artinya mereka bersama dengan perangnya itu mereka dianggap muslim, sehingga nggak mengambil tidak menawan dan tidak mengambil hartanya sebagai ghanimah. Ini hanya penjelasan tentang kasus yang berbeda. Maksudnya kasusnya itu, kalau kamu kafirkan Ali kan nggak melawan Muawiyah, ada kasus serupa, perang dengan Ummul Mukminin dan tidak menahan Ummul Mukminin. Ini sebagai dalil bahwasanya kenapa Ali tidak menawan Muawiyah atau pasukannya dan tidak mengambil ghanimahnya. Paham? Ya. Ada yang lain, ikhwan? Ya. Bismillah. Misalkan ada orang yang dia kena syubhat, kemudian dia bermain-main untuk Gimana?
dia kena syubhat, ada seseorang misalkan kena Iya. syubhat seperti itu. Kemudian dia bermain-main dengan melontarkan kata-kata yang membuat dia kafir seperti itu. Dan dia sudah taubat, apakah dia harus syahadat lagi gitu Ustaz? Ya nggak perlu, atau dia sadar pribadi nggak apa-apa, nggak di depan orang lain. Tapi maksudnya dia bersadar orang sendiri nggak apa-apa, tapi bukan di depan orang lain itu. Yang penting dia bertaubat dengan perkataan tersebut. Setelah diingatkan, dijelaskan, dia bertaubat, kemudian dia rujuk pada kebenaran dan dia beristighfar kepada Allah Taala tentang perbuatannya itu. Nggak perlu sadar di depan takmir masjid umpamanya atau dengan apa, karena dia juga kekafirannya nggak disaksikan oleh banyak orang gitu. Kecuali kalau kekafiran dia disaksikan oleh banyak orang, dia perlu sadar lagi. Orang tahu dia telah menjadi kafir dengan persaksian manusia sekian banyak. Umpamanya saya murtad, sehingga orang tahu dia murtad, maka untuk dia kembali ke Islam dia sadar lagi supaya dipersaksikan oleh banyak orang dia kembali Islam sehingga dia diperlakukan lagi sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia melakukan perbuatan ya sendiri, orang nggak tahu, kemudian dia sadar, maka dia tinggal bertobat, tinggal perbuatannya, atau dia sadar sendiri menegaskan tentang tauhidnya, dia tinggal perbuatan yang rusak tersebut kembali kepada yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, nanya Ustaz tentang batasan mudaharoh nih. Iya. Batasan mudaharoh itu seperti apa? Mudaroh. Mudaroh, mudahana, jangan digabung mudaroh. Mudaroh, mudahana. Batasan mudaharoh itu seperti apa Ustaz? Ya mudaroh itu dia basa-basi bersikap lembut, baik saat dia tidak melakukan yaitu perbuatan maksiat. Pokoknya dengan al-bid'ah. Al-bid'ah ini tokoh bid'ah besar di negeri atau di kampung tersebut. Sedangkan Anda nggak ada apa-apanya dengan dia. Kemudian Anda bersikap lembut dengan al-bid'ah tersebut dalam rangka untuk yaitu membuat hati dia yang lunak. Bukan pas al-bid'ah melakukan bid'ahnya. Tapi pada ketemu di jalan atau mungkin Anda sebagai tetangga kemudian basa-basi memberikan dia dan seterusnya, itu dalam rangka untuk melunakkan hatinya. Sehingga lembutannya bukan kelembutannya itu bukan diterjemahkan itu menyetujui kekafirannya. Jadi bedanya kalau yang gampang itu, kalau mudaroh itu dia meninggalkan sebagian dunianya untuk agamanya. Dia meninggalkan sebagian dunia untuk agamanya. Kalau mudahana, dia meninggalkan agamanya untuk mendapatkan dunianya. Itu mudahana. Dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan ini benci pada ahlul bid'ah karena untuk mendapatkan ini harta, mendapat jabatan, kedudukan khususnya. Tapi kalau mudarah itu dia meninggalkan dunianya, dia nggak mendapat apa-apa, atau bahkan dia melakukan sesuatu untuk orang lain, dia berikan dunia dalam rangka untuk itu agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ikhwan yang lain? Pak Bin, monggo. Ada yang tanya? Pak Bin. Coba ulangi Pak Bin. Belum jelas tadi. Ya terus? Ya main-main kayak umpamanya dia umpamanya jadi penceramah. Ini bahaya ini. Jadi penceramah, tukang lawak. Sehingga di targetnya itu pokoknya ceramahnya itu jadi lawaan itu. Ini bahaya ini. Asalnya ceramah itu mengajarkan agama serius supaya betul-betul orang paham tentang agama. Tapi kalau dia itu punya kebiasaan melawak, ceramah semenit 2 menit, kemudian berikutnya lawaan terus, yang jadikan lawaan itu malaikat, kemudian ayat Allah, kemudian Nabi Muhammad, para sahabat segala macamnya. Ini sangat berbahaya sekali, bisa menjadikan dia kafir. Sangat berbahaya sekali, nggak layak seorang mengajarkan agama kemudian dengan tujuan melawak seperti itu. Karena ada orang memang ciri khasnya itu melawak tadi itu, sehingga ceramah agama jadikan sebagai lawaan, sehingga tujuannya bukan target menanamkan ajaran agama kepada hatinya seorang, tapi malah hanya ingin supaya mengangkat dia dikenal sebagai orang yang hebat, lucu, pintar segala macamnya. Ini adalah sangat berbahaya. Allah Ta'ala alam shawab. Ya. Jika seorang muslim melakukan kekafiran, kemudian dinasihati terus bertobat, terus bersyahadat kembali, apakah amalannya akan gugur atau kembali lagi? Dia melakukan kekafiran, terus bertobat,
syahadat terus apakah amal-amalnya Oh ya, orang bertaubat itu amal kebaikannya tetap ya katut terekap lagi. Kalau seperti orang kafir, dia bertobat, amal kebaikannya terekap. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada, udah nggak ada lagi pertanyaan. Saya buatkan pertanyaan, evaluasi dari materi pertama sampai yang terakhir. Tulis dulu pertanyaannya. Jawabannya gimana? Ditulis di Google atau gimana? Itu nanti gimana Pak? Mau ujian itu di pekan depan kita siapin dulu materinya, pertanyaan segala macam. Di pekan depan diujiankan nanti gimana, Ustaz? Atau ujiannya pekan depan atau gimana? Belajar dulu. Hah? Ya, merajaah dulu, belajar dulu, kemudian ujiannya pekan depan insyaallah. Dipelajari dulu awal sampai akhir, kemudian nanti ada yang ujiannya karena bedanya mulasabah dengan pengajian biasa, mestinya ada standar seberapa diserap apa yang kita sampaikan. Atau pertanyaan dulu disampaikan terus kemudian open book. Nanti ujiannya, jadi nanti belajar dulu, ujiannya pekan depan, pertanyaannya nanti saya sampaikan. And tulis. Demikian ya kawan, insyaallah nanti kita ganti pembahasan, ganti kitab yang lainnya untuk melanjutkan program mulazamah kita. Wallahu taala alam bishawab. Paling enggak kita melewati matan-matan kitab akidah yang disarankan oleh para ulama. Demikian, jazakumullah khair, kita cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.